Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua DKM beserta pengurusnya, yang kami hormati dan kami muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Gus Mahdar, kemudian yang terhormat para jamaah sholat subuh yang insya Allah akan dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan 17 Agustus dan lainnya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati rangkaian acara 17 Agustus di perumahan Taman Kampung Permai. Sebagai salah satu acaranya adalah kuliah subuh. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak, kita dengar bersama, dan nanti kita catat materi yang akan dibawakan oleh guru kita Kiai Haji Gus Mahdar dengan tema mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan mentauladani jiwa para pahlawan sebagai landasan menuju insan kamil. Untuk itu waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM dengan seluruh jajaran pengurus Masjid Darul Muslimin, juga kepada para jamaah baik bapak maupun ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dijaga keimanan dan keislaman kita, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk menunaikan salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diterimanya amal ibadah kita, tentu harapannya mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di pagi hari ini saya diminta untuk mengisi satu kajian yang oleh DKM dengan temanya mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan mentauladani jiwa para pahlawan sebagai landasan menuju insan kamil, menuju manusia yang sempurna, minimal mendekati sempurna lah kira-kira gitu ya. Dan dikasih waktu kurang lebih 20 menit Pak ya, untuk sebagai prolog, sebagai pengantar. Dan mudah-mudahan 20 menit ini cukuplah buat kita memberikan pengantar untuk kita berdiskusi insyaallah. Kalau kita lihat dari tema tadi, ini ada 4 quote lah kira-kira yang ingin saya jelaskan. Yang pertama tentang makna kemerdekaan, yang kedua adalah mensyukuri kemerdekaan, dan yang ketiga adalah menteladani jiwa para pahlawan, dan yang ketiga
Tiga aja lah ya. Dan yang keempat kalau bertambah, bagaimana sikap kita, upaya kita untuk bisa menjadi manusia yang mendekati sempurna dengan meneladani jiwa para pahlawan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun ya, bahkan kita sudah yang keberapa nih? Yang sudah ke-78 kali kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya, merdeka itu apa gitu? Dan itu penting gitu saya. Sehingga ketika kita memperingati kemerdekaan itu, kita tidak kehilangan roh ya, daripada peringatan Hari Kemerdekaan itu. Kalau kita buka dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, bahwa arti kemerdekaan itu yang pertama, merdeka artinya bebas, tidak terikat dan tidak tergantung kepada pihak lain. Betul-betul merdeka, betul-betul bebas ya, tidak terikat, tidak tergantung, dan mempunyai sikap yang mandiri. Nah, itu namanya apa? Namanya merdeka gitu kan. Nah, tapi kalau merdeka ditinjau dari perspektif syar'i atau perspektif Islam ya, bahwa merdeka itu hakikatnya adalah tahrirul ibadi min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad. Yang maknanya tahrirul ibad, membebaskan manusia atau seorang hamba, min ibadatil ibad, dari menghamba kepada sesama, ila ibadati rabbil ibad, hanya mengabdi kepada Rabbnya manusia. Nah, definisi ini seperti yang diungkapkan oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika ditanya oleh salah seorang pendeta di Habasyah. Jadi ketika ditanya apa sih misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW, misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, salah satu jawabannya adalah tadi, ingin memerdekakan manusia, sehingga manusia itu dibebaskan dari penghambaan sesama, apalagi menghamba kepada nafsu ya. Karena di dalam Al-Quran banyak orang itu adalah terbelenggu, terikat gitu ya, dengan apa? Dengan hawa nafsunya, sehingga menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya yang selalu diperturutkan gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu pernah memperhatikan, apakah kamu pernah melihat gitu, man ittakhadha ilahahu hawa, orang-orang yang selalu menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya gitu. Sehingga dia terkungkung gitu kan, dia tidak bebas gitu, selalu terjajah oleh hawa nafsunya. Nah, Islam hadir itu salah satunya untuk membebaskan itu semua. Bahwa kita menjadi orang yang bebas, karena ketika kita dilahirkan juga dalam kondisi orang yang bebas, tapi kemudian kita hanya mengabdi kepada Sang Pencipta saja, tanpa terikat, tanpa terkungkung, tanpa terbelenggu ya dengan orang lain. Kita harus menjadi orang yang mandiri. Nah, itu kalau merdeka dalam perspektif syar'i. Saya ulangi, bahwa merdeka dalam
perspektif Islam atau perspektif syar'i adalah tahrirul ibadi min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad. Membebaskan manusia dari penghambaan manusia kepada mengabdi kepada Rabbnya manusia. Jadi membebaskan orang hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya merdeka dalam perspektif Islam. Nah, kemudian ada terminologi lain gitu ya tentang makna merdeka yang ada kaitannya adalah dengan perspektif syar'i ya. Seperti yang dikatakan oleh Luqman Abdullah ya. Beliau mengatakan bahwa kemerdekaan itu berarti kebebasan bagi umat Islam untuk menjalankan kewajiban agamanya tanpa ada halangan apapun. Dan itu yang menjadi salah satu tujuan ketika para pahlawan kita ketika mereka ingin merdeka. Nah, jadi salah satu cita-cita para pendahulu kita, para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, ketika mereka ingin merdeka, mereka ingin menjadi orang yang bebas menjalankan keyakinan agamanya. Dan itu tertuang gitu di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang bunyinya ya, ayat 1-nya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat yang keduanya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Ya, saya ulangi, untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi ketika kita sudah menjadi bangsa yang merdeka, maka tidak boleh lagi ada orang yang menghalang-halangi orang untuk melaksanakan keyakinannya, untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Maka ambil contoh misalnya, ketika ada seorang pelajar, ya, siswi ingin konsisten dengan menutup auratnya, dengan memakai jilbab, maka tidak boleh tuh ada pihak lain atau ada pihak sekolah yang kemudian melarang gitu untuk memakai jilbab untuk menutup aurat. Kenapa? Karena itu bagian dari keyakinan beragama. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu salah satu yang dicita-citakan oleh para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, ingin menjadi orang yang merdeka di dalam menjalankan keyakinan beragama. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada perspektif lain. Sebagian kalangan meyakini, memahami bahwa merdeka itu melakukan apa saja yang mereka inginkan gitu. Tidak boleh terikat ya dengan keyakinan apapun. Pokoknya kalau saya mau ya harus saya laksanakan. Kalau saya ingin harus terlaksana gitu. Mau merugikan orang lain, mau merugikan bangsa, itu masa bodoh. Yang penting saya ingin menjadi orang yang merdeka, yang tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun. Dengan dalih apa salah satunya? Biasanya dengan dalih hak asasi manusia. Yang sekarang sedang rame, sedang viral ya di beberapa negara, salah satunya tentang isu LGBT ya. Padahal itu bertentangan dengan ajaran agama ya, bertentangan dengan norma gitu. Tapi dengan dalih merdeka, dengan dalih kebebasan,
kemudian mereka mau melakukan apa saja termasuk kawin sesama jenis. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama ya tentang makna merdeka. Jadi merdeka itu ya tadi ya, kalau dalam perspektif Islam seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara mensyukuri gitu? Cara mensyukuri kemerdekaan. Ya, karena merdeka itu merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah iman dan Islam. Nah, saya ulangi, bahwa kemerdekaan itu merupakan nikmat karunia terbesar yang Allah berikan kepada manusia kalau orang beriman setelah Allah berikan iman dan Islam. Bahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, dengan tegas mengatakan bahwa apa? Bahwa atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini kemerdekaannya. Nah, sehingga yang namanya kemerdekaan itu merupakan apa? Merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk mensyukuri kemerdekaan itu kita mengakui, Pak. Saya ulangi. Kan yang namanya syukur itu kan komponennya ada 3. Yang pertama adalah mengucapkan dengan lisan, yang kedua diakui oleh hati, dan yang ketiga adalah diimplementasikan, dibuktikan dalam wujud nyata ya, diwujudkan dalam anggota tubuh kita ya, atau diamalkanlah sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Nah, sehingga bentuk mensyukuri kemerdekaan itu kita semua harus mengakui bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan hadiah baik dari Jepang maupun dari bangsa Eropa seperti yang pernah menjajah kita, seperti Portugis, Inggris, dan juga Belanda. Bukan. Nah, di samping kemerdekaan itu adalah karena perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Dengan keikhlasan mereka, dengan pengorbanan mereka, jiwa, ya, harta, pikirannya, sehingga ikhtiar yang maksimal dari mereka itulah kemudian yang mendorong turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia itu semata-mata hadiah dari Allah, itu yang harus kita yakini, dan itu bentuk mensyukuri kemerdekaan. Ya, jangan kemudian diklaim bahwa kemerdekaan ini adalah murni karena apa? Karena perjuangan para pahlawan, tidak. Kenapa? Nggak imbang, Pak. Apa yang mereka lakukan dengan lawan yang dihadapi itu nggak seimbang gitu. Bayangin para pejuang, para pahlawan kita, mereka melawan Belanda itu kan dengan apa? Hanya dengan bambu runcing, dengan senjata apa adanya. Sementara mereka mempunyai persenjataan yang lengkap dan canggih ketika itu. Dengan tentaranya yang terlatih, apalagi ketika menghadapi sekutu. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya mustahil. Enggak mungkin bangsa ini bisa merdeka gitu. Oleh karena itu, sekali lagi, dalam bentuk mensyukuri nikmat kemerdekaan, maka kita akui, kita yakini
bahwa kemerdekaan ini merupakan hadiah, karunia, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua, tentu salah satu bentuk mensyukuri kemerdekaan, karena ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka cara mensyukurinya juga harus sesuai dengan yang memberikan hadiah kepada kita. Sekali, karena kemerdekaan ini merupakan karunia, rahmat, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, maka cara mensyukurinya pun harus sesuai dengan yang memberikan hadiah kepada kita itu. Jadi jangan sampai kemudian kita mengakui bahwa kemerdekaan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi cara mensyukurinya itu bertentangan gitu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memperingati kemerdekaan dengan memasang bendera, kemudian dengan beraneka ragam lomba dan kegiatan-kegiatan yang lain, itu tidak salah. Itu sebagai bentuk euforia ya, bahwa kita telah menjadi bangsa yang merdeka. Akan tetapi pertanyaannya, apakah cukup? Saya ulangi, apakah cukup memperingati kemerdekaan itu hanya sekedar memasang bendera, kemudian dengan mengadakan lomba-lomba? Tentu tidak. Tujuan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu untuk mengingat kembali apa yang menjadi cita-cita dari para pahlawan yang memerdekakan bangsa Indonesia ini. Bukan hanya sekedar untuk mengingat bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Bukan hanya itu yang kita ingat. Yang perlu kita ingat adalah apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan itu. Dan pertanyaannya, kalau itu menjadi cita-cita kemerdekaan, cita-cita para pendiri bangsa, terus apa kewajiban kita yang tidak ikut berjuang memerdekakan bangsa ini? Kemudian apa kontribusi kita untuk bangsa ini gitu. Untuk apa? Untuk melunasi, untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dari para pendiri bangsa. Dan itu ternyata yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa itu juga tercantum di dalam muqaddimah atau pendahuluan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sehingga ketika mereka sudah menyatakan kemerdekaannya, kemudian di dalam pembukaan itu ya, kalau tidak salah ayat 3, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kalau kemudian kita merujuk kepada ini, tinggal kita introspeksi. Kita sudah 78 kita merdeka. Salah satu cita-citanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi setelah merdeka ini tidak boleh tuh ada darah yang tercecer. Tidak boleh ada darah yang tumpah. Tidak boleh ada orang yang merasa terancam. Karena kewajiban pemerintah adalah untuk melindungi segenap bangsa.
Sehingga ketika kita sudah merdeka nih, kita menjadi orang yang bebas, tidak ada lagi ada tekanan, tidak lagi ada ancaman, tidak lagi ada intimidasi ketika kita melakukan aktivitas di dalam menjalani kehidupan. Ketika mencari penghidupan, ya, mencari rezeki, ya, itu ya bebas, itu kan, tidak ada kekhawatiran, dengan tenang, dengan nyaman, itu, atau kemudian melakukan aktivitas apa saja, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan, ya, seperti bangsa-bangsa yang sebagian bangsa yang sudah maju itu kan, sehingga mereka tenang untuk beraktivitas di malam hari, tenang, ya, tidak ada perampokan, tidak ada pembegalan, itu kan. Bahkan ketika punya mobil, kuncinya hanya gantung di mobil, itu aman gitu, nggak ada pencurian. Kenapa? Mereka dilindungi, segala urusannya dilindungi, semua hal. Nah, pertanyaannya, kita sudah tercapai belum nih apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan itu? Nah, kemudian yang berikutnya, salah satu yang menjadi cita-cita kemerdekaan itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Itu kan, apalagi kita menjadi bangsa yang luar biasa, super kaya raya dari sumber daya alamnya, gitu kan. Seharusnya kalau kemudian ini dikelola secara baik dan profesional, dan kemudian betul, ya, para penyelenggara negara ini adalah fokus untuk mewujudkan kesejahteraan, saya kira sarana dan prasarana sudah cukup memadai, gitu kan. Ya, kita ambil contoh lah, ya, di negara lain itu yang sumber dayanya mungkin hanya satu, ya, seperti negara-negara Timur Tengah. Untuk memajukan dan mensejahterakan bangsanya itu hanya mengandalkan dari minyak, gitu. Tapi mereka luar biasa, gitu, ya, menjadi bangsa yang lebih maju, lebih makmur daripada kita, ya. Nah, atau kemudian Malaysia lah, taruhlah, ya, yang koron katanya ini lebih sedikit, ya, maju ekonomi daripada kita. Salah satu sumber, ya, andalannya adalah kelapa sawit, gitu kan. Tapi kalau kemudian kita melihat kekayaan kita itu kan luar biasa. Minyak kita punya, emas kita punya, ya, bahkan punya gunungnya, gitu kan, sawit kita punya, semuanya kita punya, gitu. Ya. Jadi artinya Artinya modal, ya, untuk mensejahterakan umum itu adalah kita punya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kan waktu 5 menit lagi. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban umum. Jadi yang ketiga adalah mencerdaskan bangsa. Nah, pertanyaannya, sudah 70 tahun ini bangsa kita sudah merdeka belum? Merdeka, sudah cerdas belum itu? Bahkan secara rata-rata dari dari hasil sensusnya, rata-ratanya bangsa Indonesia itu pendidikannya hanya sampai 7 tahun. Berarti tidak tamat SMP, gitu kan? Jadi rata-ratanya hanya, ya, mungkin SMP kelas 2 berhenti, gitu. Secara umum, ya. Secara umum. Jadi artinya kita masih jauh dari kecerdasan sebagai bangsa. Nah, dan yang keempat adalah setelah kita merdeka, maka kita ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi. Ya. Dan yang terakhir, cita-cita kemerdekaan itu dalam rangka menciptakan keadilan sosial. Itu yang menjadi cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.
Tentu semuanya harus dibayar, Pak. Semuanya harus dilunasi ya. Cita-cita kemerdekaan ini. Siapa yang melunasinya? Yang melunasinya adalah kita sebagai anak bangsa setelah diperjuangkan oleh para pendahulu kita untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ya, sekaligus tadi ya bagaimana apa yang menjadi keinginan dari para pahlawan kita. Saya ingin mengangkat ya untuk sebagai bahan renungan ya, terkait dengan apa yang menjadi keinginannya dari presiden dan wakil presiden yang pertama. Ya. Yang pertama, apa kata Bung Karno terkait dengan kemerdekaan ini? Kata beliau gini, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Jadi kata beliau, mengusir penjajah itu jauh lebih mudah gitu. Tapi perjuanganmu, jadi perjuangan kita nih, itu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jadi Belanda putihnya sudah hilang, tapi yang datang Belanda apa? Belanda yang berkulit coklat. Betul ya? Mereka antara satu dan yang lain saling menjajah gitu loh. Ya, kebebasan kita kemudian terbelenggu, kebebasan kita kemudian terbatas. Siapa yang menjajah? Yang menjajah adalah Belanda yang berkulit coklat. Dan itu katanya itu lebih sulit itu menghadapi, membebaskan dari penjajah yang berkulit coklat dibanding mengusir dari penjajah Belanda. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, kita ini bangsa besar. Kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis. Kita tidak akan meminta-minta kepada siapapun, karena kita menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka gitu. Apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini dan syarat itu. Lebih baik makan gaplek, tahu gaplek apa ya? Tahu gaplek ya? Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka daripada makan bistik tapi menjadi budak. Betul ya? Nah, berarti kalau kemudian keadaannya nggak seperti ini, berarti kita masih belum merdeka secara hakiki. Dikit lagi, Pak. Kemudian yang ketiga kata beliau, aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia. Biar semua negara besar, saya ulangi, biar semua negara besar dunia ini iri dengan Indonesia. Dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia ini Dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengelolanya. Jadi setelah beliau memerdekakan bangsa ini, harapannya bahwa bangsa ini dikelola oleh kita sendiri. Tapi nyatanya masih banyak dikelola, kekayaan kita diambil, dikeruk, ya, dikuras oleh bangsa lain. Nah, itu menjadi PR kita. Ya. Kemudian yang keempat, ya, bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan. Ini tadi ya sesuai dengan cita-cita kemerdekaan tadi. Dan yang terakhir kata beliau, kalau kita tidak bisa menyelenggarakan sandang pangan di tanah air yang kaya ini, maka sebenarnya kita sendiri yang tolol. Kita sendiri yang maha tolol. Ini bukan kata saya hanya mengangkat apa yang dikatakan oleh Bung Karno gitu. Jadi kalau kita bangsa yang kaya raya ini, kemudian kita sandang masih impor, pangan masih impor, segala-gala impor. Berarti yang tolol siapa kira-kira? Kata Bung Karno, yang tolol berarti kita. Bahkan kita menjadi orang yang maha tolol gitu. Kemerdekaan sudah dikasih, betul ya? Kemudian alamnya luar biasa gitu loh. Tapi kenapa kemudian kita nggak bisa mengelolanya dengan baik sampai segala-galanya harus impor gitu? Nah, berarti ada yang nggak beres itu. Ya.
Nah, terakhir yang dikatakan oleh Bung Hatta, kata beliau ini, Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Jadi tujuan akhir kemerdekaan itu bukan hanya sekedar merdeka, tapi kata beliau, Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Ya, jadi yang dicita-citakan oleh para pahlawan kita itu bukan hanya sekedar merdeka, tapi merdeka yang akan membawa kepada kebahagiaan dan kemakmuran. Pertanyaannya, sudah 78 tahun ini sudah tercapai belum ini cita-cita ini? Itu PR yang harus kita jawab ya. Kitalah yang harus melunasinya. Yang kedua kata beliau, kita masih terus berjuang jadi tuan rumah di negeri sendiri. Tanyakan pada diri, apa yang sudah saya berikan untuk bangsa ini? Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Itu PR. Yang ketiga kata beliau, untuk mencapai cita-cita yang tinggi, para pahlawan melepaskan nyawanya pada tiang gantungan. Jadi mereka untuk memerdekakan bangsa ini nggak gratis, Pak. Para pahlawan kita itu ya tadi, untuk sampai bangsa ini merdeka, nyawa mereka banyak yang ditentukan di tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi mereka senantiasa menyimpan dalam hatinya luka wajah tanah air yang duka. Artinya apa? Demi merdeka, demi bangsa ini tidak diinjak-injak oleh bangsa lain, mereka rela gitu untuk merelakan nyawanya, untuk merelakan darahnya, hartanya dan lain-lainnya. Kita ini tinggal menikmati, Pak. Tinggal bagaimana kita mengisinya. Dan dua lagi kata beliau, kita boleh merdeka secara fisik, tapi kita masih perlu usaha keras buat mewujudkan manusia bermental baja guna meraih cita-cita bangsa. Ayo, gimana nih? Tinggal pertanyaannya, kita ini sudah menjadi bangsa yang bermental baja atau menjadi mental tempe kira-kira? Kemudian yang terakhir kata beliau, Indonesia merdeka tidak ada gunanya bagi kita apabila kita tidak sanggup untuk mempergunakannya memenuhi cita-cita rakyat kita, hidup bahagia dan makmur dalam pengertian jasmani maupun rohani. Jadi kata beliau nggak ada artinya tuh kita berjuang mati-matian merdeka kalau kemudian kemerdekaan itu tidak bisa menghantarkan apa? Tidak bisa menghantarkan kesejahteraan dan kebahagiaan jasmani dan rohani. Sekali Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi PR kita, itu yang menjadi cita-cita dari para pendiri bangsa ini, sehingga kewajiban kita adalah melunasi apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga ketika kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, itu yang harus kita ingat. Itu yang harus kita ingat. Bukan hanya sekedar kita euforia, Pak, mengadakan lomba itu penting, tapi yang terpenting kita ingatkan kembali bangsa ini, kita punya hutang terhadap para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Apa itu? Yaitu melunasi cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia dengan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran terhadap semua yang ada di negeri ini, dan juga mewujudkan keadilan sosial terhadap segenap bangsa Indonesia. Itu saja Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah habis ya. Mohon maaf, ini ada kelebihan 10 menit ya, Pak. Ya. Maaf. Dan saya akhiri aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, sangat menarik sekali tadi beberapa materi yang disampaikan saling terkait. Pertanyaan mendasar Pak Kiai, mungkin Bapak Ibu setelah ini kita akan adakan dialog interaktif. Nanti akan kita bagi menjadi
sesi bisa 2 atau 3 pertanyaan. Jadi mohon persiapkan pertanyaan terbaik untuk beliau. Untuk ibu-ibu dan kita semua, pertanyaannya apakah sudah merdeka dari sinetron, apakah sudah merdeka dari drama Korea, dari WA. Maka kita buka sesi tanya jawab. Siapa yang akan menang? Oh ya, Pak Ade, maka ini untuk memerdekakan umat di Kapuk. Silakan Pak Ade. Saya pinjam mic-nya ya Pak. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ferry ataupun pengurus DKI pada dan Ibu berkaitan dengan pertanyaan ada dua. Kita seringkali kita akan menanyakan sesuatu hal itu dalam hal kebaikan. Contoh misalnya orang yang naik haji, itu bagaimana sih keberadaan di sana, bagaimana sih kondisi di sana, bagaimana sih di sana pelayanannya seperti apa. Mereka menjawab, kita tidak bicara berkaitan dengan sesuatu yang tidak enak, udah apa enak. Dan bagaimana kita meyakinkan bahwa itu adalah hak kita dan itu adalah kewajiban kita. Ketika melakukan haji contohnya, kan itu kan hak kita untuk mendapatkan pelayanan yang baik, hak kita mendapatkan makanan yang baik. Tapi apakah pantas dengan jawaban seperti itu katakanlah, karena berarti itu adalah dogma dari atau statement dari para kiai bahwa pokoknya di sana itu syukuri nikmati dan pada hak kita mendapatkan pelayanan yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya untuk memerdekakan orang lain yang terkadang dia memiliki ego, hati dan sebagainya untuk bisa bebas terhadap ini dan itu terhadap seorang. Misalnya di satu masjid di luar sinilah ada pengurusan yang terkadang tidak merasa move on, masih merasa tidak nyaman dengan kehadiran dia sebagai pengurusan, sebagai pengurus yang bersangkutan. Bagaimana nih untuk membedakan dia move on, dia bebas dari perasaan yang ada atau punya suatu hal yang kurang nyaman. Itu saja pertanyaan dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung kita Pak. Ada lagi? Kalau ada lagi kita jadikan satu sesi. Maka. Oh iya. Maka langsung aja Pak Haji. Ada dua aja. Baik. Ya, terima kasih Pak Ade. Jadi yang pertama ini terkait dengan hak kewajiban ya antara penyelenggara negara dengan yang menerima jasa ya, dalam hal ini adalah jamaah haji gitu kan. Jadi masing-masing adalah punya kewajiban dan punya hak, dan bagaimana nanti kita mensikapinya gitu. Kita punya kewajiban untuk membayar agar kita mendapatkan jasa pelayanan yang baik dari makan dan pelayanan-pelayanan yang lain. Dan penyelenggara haji dia punya kewajiban apa? Dia punya kewajiban untuk memberikan pelayanan yang prima, yang baik. Nah, sehingga ketika pelayan haji, penyelenggara haji itu tidak menyelenggarakan sesuai dengan harapan dari para jamaah, maka sebagai jamaah punya hak juga gitu kan, untuk apa? Untuk meminta agar hak-haknya terpenuhi. Itu nggak salah gitu. Itu tidak salah. Tapi kalau kemudian sudah meminta, sudah menuntut haknya dan itu tidak salah, tapi kemudian tidak terpenuhi, maka apa? Ya sudah. Berarti kita harus berdamai dengan dirinya sendiri. Biar apa?
biar tidak mengurangi kesempurnaan ibadahnya. Terimalah ini bagian dari ujian. Betul ya? Ini bagian dari ujian. Bagaimana kita bisa mensikapi ujian itu? Daripada kemudian ngegrendel, kemudian daripada terus mangkel, emosi, itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi yang jelas, kesempurnaan ibadah hajinya menjadi terganggu, itu kan. Oleh karena itu, sebisa kita boleh kita menuntut, sebisa kita boleh kita menyampaikan, meminta terhadap hak-hak kita. Tapi kalau kemudian hak-haknya masih belum bisa terpenuhi, ya udah, sekali lagi kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri agar apa? Agar ibadah kita bisa terselesaikan dengan baik. Tidak terganggu ya, keikhlasannya tidak terganggu ibadahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf Pak Ade kalau belum sesuai. Yang kedua terkait dengan bagaimana mensikapi orang yang masih belum move on ya, salah satunya dalam kepengurusan atau dalam hal lain lah gitu. Ya memang salah satunya harus diberi pemahaman, harus ditingkatkan keikhlasannya gitu. Karena yang bisa menyelesaikan itu hanya keikhlasan. Kita ambil contoh gini Pak. Dulu di masa Khalid bin Walid, di masa Umar bin Khattab, ketika beliau dikirim untuk menjadi panglima perang, pas di tengah jalan lagi ruket-ruketnya berperang ini, di tengah-tengah peperangan tiba-tiba kemudian turun SK untuk apa? Pemecatan terhadap Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Coba kira-kira nih kalau kemudian kita nih sedang menduduki satu jabatan, lagi ruket-ruketnya berperang, tiba-tiba dipecat gitu loh. Gimana perasaan kita kira-kira? Marah. Pasti marah Pak, pasti mutung gitu. Tapi Khalid bin Walid tidak. Sekalipun dia telah dipecat dari panglima, tapi dia tetap semangat gitu untuk melanjutkan peperangan itu. Sampai kemudian para anak buahnya bertanya, kenapa kamu bisa tetap semangat gitu untuk terus berjuang gitu, padahal kamu sudah tidak lagi menjadi panglima? Apa jawaban Umar bin Khattab? Apa jawaban Khalid bin Walid? Saya berperang, saya berjuang bukan karena Umar bin Khattab, tapi saya berjuang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berjuang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau jadi panglima, mau jadi prajurit, tidak ada masalah. Tidak pengaruh buat saya. Kan? Karena pengabdian saya bukan kepada Umar bin Khattab yang mengangkat saya, tapi saya mengabdi, saya berperang, saya berjuang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dimanapun posisi kita bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika orang diberi amanah untuk menduduki jabatan tertentu, kalau jabatan itu ya tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi karena ada motif-motif yang lain. Nah, bisa jadi jabatan itu sangat menguntungkan dirinya, bisa mengangkat dirinya, bisa menjadi sumber pendapatan dirinya dan lain-lainnya. Ketika itu yang menjadi motivasi, biasanya susah move on-nya Pak. Biasanya move on-nya lama itu kan. Kenapa? Ada sesuatu yang hilang dalam dirinya itu. Tapi saya yakin kalau kemudian dia diberi amanah dan niatnya itu karena mengabdi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin mau ditempatkan di mana saja, termasuk ketika diberhentikan dari kepengurusan, nggak ada masalah. Masih ada ruang lain yang dia bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak ya. Jadi tadi tentu ketika kita menghadapi yang seperti itu, yang harus kita edukasi ya.
kita ingatkan, kita sadarkan ya. Untuk apa? Untuk ditingkatkan keikhlasannya, bahwa untuk menjadi pengurus itu sebagai wadah, ruang untuk kita bisa beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari amanah itu. Ketika itu yang menjadi motivasinya, menjadi tujuannya, ya memang sulit ya untuk bisa disadarkan, untuk bisa di move on kan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jemaah Baratul Muslimnya, hari ini kita akan melaksanakan rangkaian kegiatan yang lain. Setelah waktu syuruh ini ada rangkaian kegiatan lain Pak Haji, mulai dari jalan pagi, kemudian bahasa murah dan sebagainya. Mungkin ini sebagai bentuk dari kontribusi dari pengurus atau DKM untuk tadi membuat masyarakat atau jamaah itu adil, makmur, sejahtera. Amin. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, jamaah kuliah subuh pada pagi hari ini, apabila ada hal yang akan ditanyakan masih bisa dibuka waktu itu, mungkin nanti akan disampaikan kepada beliau Pak Kiai Haji Muklis Mudo. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bersama-sama membacakan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafatul majelis. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis kita tutup. Selanjutnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dari panitia kita akan melaksanakan sholat syuruh bersama-sama. Mangga. Sudah masuk ya Pak ya? 4. Biasanya ada apa di 52 atau 53 kalau nggak salah. Selain ngajar di ini aja, Pak. Ya? Ngajar di ya juga ngajar. Dulu sempat ngajar ya, sekarang ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran di Kuningan. Saya di dinas sosial kota.